Sebenarnya manusia lahir ke bumi itu tidak bagaikan kertas kosong. Mereka sudah memiliki informasi-informasi, gitu. Nah, tinggal ini kan masih samar. Nah, tujuan pendidikan ini mengoptimalkan garis-garis samar ini. Ya, jadi potensi-potensi yang tadinya masih terpendam, masih samar, ya maka pendidikan tugasnya memunculkan itu, menguatkan itu. Apa itu pendidikan? Ya, jadi berangkat dari definisi, tentunya banyak sumber, banyak pendapat terkait apa itu pendidikan. Tapi pada umumnya definisi itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah upaya untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Jadi untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Ya. Jadi pendidikan itu harus berdasarkan atau sumber datanya itu potensi peserta didik. Iya. Jadi bicara potensi kan ada beberapa hal. Ada pengetahuannya, atau apa ya, rasionya, kemudian karakternya, mentalnya, dan fisiknya. Jadi mestinya tiga hal ini itu tidak dikembangkan secara parsial, ya, terpisah-pisah, tapi memang ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang memang semua punya proporsi yang perlu dioptimalkan. Jadi yang disorot ini peserta didik. Iya, peserta didik. Jadi peserta didik dilihat apa dia punya kemampuan, apa dia punya potensi, itu yang dikembangkan. Iya, betul. Harusnya pendidikan seperti itu. Ya, sekira harusnya seperti itu, karena kan begini, sebenarnya manusia lahir ke bumi itu tidak bagaikan kertas kosong. Mereka sudah memiliki informasi-informasi, gitu. Nah, tinggal ini kan masih samar. Nah, tujuan pendidikan ini mengoptimalkan garis-garis samar ini. Ya, jadi potensi-potensi yang tadinya masih terpendam, masih samar, ya maka pendidikan tugasnya memunculkan itu, menguatkan itu. Jadi sistem di pendidikan kita harusnya menguatkan potensi peserta didik. Itu targetnya seperti itu. Tapi kira-kira kalau kita lihat sekarang, pendidikan sekarang itu kan tadi itu teorinya. Teorinya idealnya seperti itu. Nah, kira-kira bisa tidak itu diterapkan? Nah, terkait ini tentunya banyak faktor ya. Tapi kita bicara yang paling dekat dengan kita. Anggaplah saya sebagai guru. Kalau melihat apakah itu sudah ke arah situ, nah itu tergantung juga pada kompetensi yang dimiliki oleh para pendidiknya sendiri. Berarti apa dia memahami konsep itu, konsep pendidikan itu dengan baik atau tidak? Karena tidak jarang kita temukan dia guru, tapi kalau dilihat aktivitas di kelas atau di lingkup sekolah seumpamanya, dia tidak lebih dari sekedar pengajar. Ya, jadi padahal dia guru. Hanya transfer of knowledge. Jadi kan tadi kita bahas bahwa itu ada tiga yang harusnya dikembangkan. Knowledge-nya, kemudian karakternya, yang kemudian nanti itu dipengaruhi dengan mentalnya, kemudian nanti fisiknya, raganya. Keterampilannya juga, raganya juga. Nah, jadi tapi kalau dilihat di lingkungan sekolah, itu lebih peran guru di sini ya tidak ada bedanya dengan dosen. Gitu. Jadi targetnya ya selesai materi gitu. Sehingga selesai mengajar, dan targetnya pada saat di mengajar ya. Tapi kan ini bicara pendidikan ya, bukan bicara pengajaran. Ya gitu. Nah, jadi sekolah itu kan lembaga pendidikan. Jadi beda kalau kampus mungkin itu lembaga
apa ya, akademis gitu. Nah, kalau di tingkat sampai SMA itu kan masih arahnya pada pengembangan begitu. Belum spesifik, oh ini kapasitasnya anak ini mau jadi ini itu belum ke situ. Tapi itu tadi pengembangannya di 3 sektor itu. Yang hanya dalam prakteknya terkadang entah dilupa atau tidak dipahami bahwa tanggung jawab seorang pendidik itu ya tidak sekedar menyelesaikan materi, ya, tapi bagaimana melihat perkembangan mental anak-anak, keterampilannya, fisiknya, apakah itu tumbuh berkembang dengan wajar atau tidak. Nah, tentunya sekolah punya tanggung jawab itu untuk memastikan bahwa potensi-potensi itu tumbuh dengan baik. Ya. Ada kalimat ini. Keberhasilan pendidikan itu bukan dilihat apa yang disampaikan oleh guru, tapi apa yang ditangkap oleh siswa. Ya, betul. Nah, jadi saya memahami itu bahwa sebenarnya bukan bagaimana kita mengajar, mau action di depan kelas, sehingga kelihatan bahwa wah, gurunya cerdas. Tapi itu padahal target yang menjadi sasaran pendidikan itu bukan guru. Ya, target sasaran pendidikan itu bagaimana siswa berkembang, bukan guru berkembang. Nah gitu. Nah jadi yang jadi masalah ini siswa nggak berkembang, guru juga nggak berkembang, biasanya begitu. Jadi harapannya gurunya bisa berkembang itu bagus, tapi ini lebih parahnya lagi kalau kedua-dua pihak ini nggak berkembang dengan optimal, guru nggak berkembang, siswa juga nggak berkembang. Nah karena mungkin salah persepsi atau tentang apa itu pendidikan tadi, tidak berangkat dari situ. Jadi konsep utama pendidikan banyak yang lupa. Ya, atau mungkin kita lari dari konsep pertamanya pendidikan. Nah, kalau kita lihat Ki Hajar Dewantara, dia pertama kali membuat lembaga pendidikan itu bukan sekolah namanya, tapi taman. Taman siswa. Jadi biasanya kalau yang namanya taman, ya tempat bermain, tempat senang-senang. Betul. Nah, harusnya itu yang di semangat itu yang kita bawa sekarang, menjadikan bahwa sekolah itu taman untuk bersenang-senang, untuk siswa untuk berkembang dengan baik. Nah, saya kira semangat ini juga yang kemudian kembali diangkat di era sekarang. Di era sejak tahun 2002, 2001 itu sudah mulai ada beberapa sekolah prototipe. Itu yang kemudian sampai sekarang yang kemudian dikenal dengan konsep kurikulum merdeka. Ya, saya kira bukan hal yang baru sih pemikiran-pemikiran seperti itu, karena itu berangkat dari pemikiran yang tadi Ki Hajar Dewantara itu. Yang coba dikembalikan marwahnya pendidikan itu ke jalurnya. Ya, jadi kalau kita berbicara ya Ki Hajar Dewantara juga mengatakan itu bahwa pendidikan itu ya mengoptimalkan 3 hal itu. Ya, dengan utuh. Ya. Nah, dan Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu mestinya selaras dengan untuk mengembangkan potensi yang 3 tadi, itu harusnya selaras dengan 2 kodrat itu. Kodrat tempat tinggal dia, seorang anak itu berada di lingkungan seperti apa, yaitu kodrat biasanya disebut kodrat alamnya. Ya, sementara dengan satunya ya harusnya relevan dengan zaman, kodrat zaman. Ya. Jadi kalau kita melihat kita SD dulu, kondisi kelas waktu kita SD di tahun mungkin 80-an, dan kondisi kelas itu masih sama di tahun 2024 ini, nah, berarti itu sudah tidak relevan. Kenapa? Karena zaman berubah. Ya. Nah, tapi ya jujur saja ya bisa dicek apakah memang ketika kita melihat kelas hari ini masih sama persis kondisi belajar kita waktu SD, waktu SMP dulu. Jadi kalau mundur ke belakang. Iya, artinya nggak maju-maju. Iya, jadi samanya sudah jalan ke depan, proses pendidikannya masih tertinggal. Ya, ini karena persoalannya ya kembali lagi pada tanggung jawab seorang pendidik itu yang harusnya beradaptasi atas perubahan-perubahan. Ya, jadi ada seorang pakar pendidikan itu mengatakan
siapapun yang berani mengajar harus terus belajar. Iya, betul. Jadi yang berani mengajar harus terus belajar. Iya. Jadi kan begini ya, ilmu itu harusnya diaktualkan. Jadi teori mungkin bisa tetap, tapi aktualisasi dari teori itu harusnya berkembang. Sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zamannya. Nah, yang jadi persoalan kalau kemudian anggaplah begini, itu sering terjadi tuh. Saya kan guru sejarah biasanya. Di buku teks dikatakan 2000 tahun yang lalu. Iya. Di tahun itu waktu saya diajar guru saya di SMP. Iya. Nah, sekarang saya mengajar menyebutkan juga bahwa 2000 tahun yang lalu. Iya, padahal ada puluhan tahun. Ada selisih puluhan tahun yang kita tidak coba buka itu. Nah, jadi ini kan artinya materinya stagnan, pemahaman gurunya juga tidak bergeser dari teks. Iya. Padahal konteksnya sudah berbeda. Nah, dan untuk merelevankan teori-teori itu ke pengisi hari ini, biasanya pendidik lupa. Jadi mereka masih terlalu yakin dengan teori-teori itu, kemudian lupa bahwa ternyata sudah berubah. Teorinya tidak ada masalah, tapi bagaimana teori ini direlevankan dengan kondisi hari ini. Itu ada suatu kalimat mengatakan pada saat kita mau mempertahankan suatu metode, bukan mengcopy paste metode tersebut, tapi dikembangkan sesuai dengan zaman. Iya, betul. Jadi kan seperti tadi kita bilang bahwa guru itu kalau mau mengajar belajar dulu. Ya kan? Mestinya seperti itu. Ya, siapa yang berani mengajar ya mestinya harus belajar. Ya, betul, karena ilmu itu dinamis, berkembang. Nah, tidak stagnan. Nah, secara konsep mungkin dia stagnan di situ, tapi pengimplementasian berkembang. Nah, jadi kan kalau kita bicara teori-teori, itu kan orang mengatakan kan dari dulu begitu teorinya. Iya, betul. Tapi sekarang bagaimana teori itu bisa relevan dengan kondisi hari ini. Nah, itu butuh adaptasi, butuh pemahaman. Nah, ini butuh belajar. Butuh belajar ini kan bukan sekedar membaca itu. Ya, tapi melihat fenomena yang ada sekarang, apakah masyarakatnya atau ekonomi atau segala macam, itu teorinya begini, kondisi hari ini seperti ini. Mestinya ini ada komparasi yang cukup untuk ditransfer ke peserta didik. Sehingga yang dipelajari peserta didik bukan teori-teori usang yang sebenarnya sudah tidak punya manfaat buat dia. Tapi dia melihat bahwa ada keterkaitan antara konsep dengan apa yang persoalan yang dihadapinya di era sekarang, sehingga saya kira pendidikan jalannya harusnya ke situ, sehingga tadi potensi itu berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, kira-kira faktor yang mempengaruhi selain pendidik, ya kan? Apalagi faktor yang mempengaruhi pendidikan. Jadi sebenarnya kan begini, kalau kita bicara pendidikan itu ranahnya ada di 3 tempat. Itu yang kemudian dikenal dengan trisentra pendidikan, di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, semuanya ini harusnya bersinergi untuk mengantarkan peserta didik ini, anak-anak kita ini untuk sampai pada tujuannya. Nah, tapi faktanya hari ini seolah-olah beban pendidikan itu tanggung jawab penuh di sekolah. Ya, itu seolah-olah seperti itu. Dan banyak orang tua mengatakan, saya sudah kasih sekolah anakku. Saya sudah antar anakku ke sekolah. Nah, yang jadi persoalan kan begini, ada problem-problem yang terjadi di sekolah. Yang bisa jadi itu sebenarnya akarnya ada di rumah, atau bisa jadi akarnya ada di masyarakat. Ya itu. Nah, sekolah hanya mendapatkan dampak dari itu. Nah, masalahnya ini tidak bisa diselesaikan di sekolah karena persoalannya ada di luar. Nah, harusnya ada sinergi, ada kerjasama yang baik atas 3 lini tadi. Ada keluarga proaktif juga mendampingi anak. Masyarakat juga harusnya melihat seperti itu. Nah, sekolah juga menjalankan perannya dengan baik. Jadi ketika 3 peran ini berjalan dengan optimal, saya kira
apapun kendalanya, apapun masalahnya akan mudah diatasi. Ya, hanya kan persoalannya yang membangun komunikasi antara tiga lini ini yang kayaknya agak bermasalah hari ini. Jadi kalau pertanyaannya selain pendidiknya, masalahnya di mana? Saya kira ada di masyarakat juga ada. Iya, ada di keluarga. Iya, ada di keluarga juga. Ya kan saya terkadang berkomunikasi pada teman-teman yang BK. Ini anak-anak sudah disurati karena ada masalahnya begini. Ya, yang dijawab, ya, tapi orang tuanya sudah menyerah. Iya, nah, dan ini kan ini menjadi hal yang serius ini ketika orang tua menyerah, mestinya sekolah itu tidak punya tidak punya sharing partner untuk mensukseskan anak-anak ini sampai pada tujuan, karena harusnya yang punya peran andil lebih besar di situ ya keluarga, karena dia yang punya orang mengatakan bahwa anak itu aset. Ya, jadi harusnya kalau itu dianggap sebagai aset, yang punya kepentingan besar untuk mensukseskan ini anak, ya orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya mengatakan saya menyerami, ya sekolah harus apa dengan itu. Baik. Malahan ada kadang orang tua, saya sudah menyerahkan anak saya untuk diajar di sekolah. Ya, di situ masalahnya, karena ini persepsi, ya kembali lagi persepsi masyarakat kita memang begitu, bahwa lembaga pendidikan ya tempat anak-anak dididik. Iya. Dan ya untung-untungnya sekarang dia nggak bayar. Bagaimana kalau dia bayar seumpamanya? Iya. Oh, saya sudah bayar. Iya. Ya, maka itu akan menjadi pembenaran bahwa sekarang anak saya harus sukses karena saya sudah bayar. Iya. Tapi ada peran penting di keluarga yang tidak jalan. Nah itu. Nah, mestinya program di sekolah harusnya relevan dengan program yang ada di rumah. Atau program di rumah relevan dengan yang di sekolah. Maka ini perlu ada komunikasi yang baik. Ya. Apa yang diharapkan oleh orang tuanya terhadap anaknya, dan bagaimana harapan sekolah terhadap anaknya, sehingga kalau ketemu itu tujuan-tujuannya. Jadi komunikasi antara orang tua siswa dengan guru itu tidak boleh putus. Iya, itu penting. Penting sekali. Iya. Nah, itu yang mendukung terlaksana suksesnya pendidikan. Iya. Saya kira ya di situ salah satu faktor yang sangat pentingnya di situ. Adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan sekolah. Oke. Kita rehat dulu. Tapi itu tetap